Bapak itu bilang, sama mau didoakan yuk di sini yuk. Si Rani saat itu sedang kumpulparkir, suruh si Rani maju ke depan, ramai kalau mana, biar doain, biar kau dapat dulu, gitu. Tapi sudah jiwa, nanti kalau mau Kristenkan, majulah ke sini, betul kan? Sini kok, lari. Nah, ini cepat. Soalnya waktu kita tahu semua. Dulu ya, kita pesannya, betul? Ambil yang bulu, belum sekali kok. Apa sekali di sini? Ya kan? Nanti ada Lansir, ada Ami, udah terbuang dengan semua. Makanya aku sangat hati-hati yang mau punya. Udah buku kia ini. Tapi ya sudah sekarang itu orang dia bisa mutiara. Inilah kemenangan gue. Siapa orang dulu di dunia ini mamanya dimusuhin karena ini? Anda tidak berapa siapa? Inilah kita. Ya. Nah, jadi di sini, Bapak. Jadi ini nggak ada setting-settingan ini. Lihat kalau nggak settingan. Jadi kan sampai Rani itu, aku bilang, saya perintah nama Rani Septia, Rani Septa Kurnia, Muslimah. Aku hanya mau dia biar didoakan kepada dapat jodoh itu kan, didoakan. Habis itu masuk lagi. Aku bilang lah, coba alin doain video ini ya, aku pengen lihat nih. Tiba-tiba pacarnya adik itu sejak ingat kalau batu sudah nyambung. Tapi Rani dia di sana. Karena kami pada itu dua malam kami nggak tidur. Mereka tidur, aku tidak. Tanggal 27 baru diri perpanjang gedung ini. Saat itu orang siapa kita suruh kerja, aku nggak muat. Ini gedung habis kontrak, karena perlu panjang tidak. Tapi sudahlah, sedang masalah kita perpanjang. Aku bilang sama mereka, kita mau nggak ini? Besok tonton, mengisi panci bocor ada semua, mengisi panci bocor. Makanya aku mau begini, apapun yang aku kasih, jangan sama yang bocor-bocor lagi, ada terbuang sia-sia. Itu maksudnya biar keras dari ya. Cintaku ya, bunga ya, apa dong? Selalu penyu ya. Nah, kan jam gitu ya, oke, halo Bu. Iya ya, nah ini meta kita. Nah, baru inilah adik itu, gila gaya di kantor. Kau, kenapa kau video-videoin aku? Apa buat jawabanmu? Tolong videokan juga. Itulah. Kita jawabannya. Paling ya. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak tentang kenapa kamu Sebentar gue. awal mulanya juga saya nggak refleks gitu. Refleksnya pas saya lagi di atas, lagi udah kau megang juga nggak beres. Oke dulu. Jadi begitu deh hidup ini. Jalankan, ada kendala lagi, udah dapat solusinya. Nanti kukir mati di grup kita, jadi dia akan terjadi. Jadi sini ya, dari dia lah, ini akan terjadi. Oke. Jadi di kantor, kau kenapa kau videoin aku? Gak mau jawab, video kan? Video kannya. Nanti kalian lihat nanti jawabannya. Oke, lanjut. Nggak semangat. Lanjut. Botak, nyalain botak. Udah lanjut juga. Bersaksi bahwa saya belum naik tahun 2024 bukan Nabi, tapi anak Allah, sang pencipta langit dan bumi. Dari Yesus saya membawa kabar baik ke surga. Dari mana kami tidak ada pulang. Saya sebagai pembina hati dan jawab. Saya bukan dosa saya semua, dan itu baik kepada saya dan kepada saya itu baik kepada saya dan kepada saya itu karena saya ada mencoba tidak mudah saya saya bosan tidak terkadang juga orang lain itu orang
Dorothea. Dan memang saya berikan karena Tuhan telah bicara kepada saya dengan sebuah ayat. Ini kan saya disebutkan oleh saya. Dia terus berkata, kami itu tidak boleh buka, tapi kami berikhlas karena Allah SWT Tuhan berbicara ini saya mengasihkan. Aku bukan aku berlaku yang untuk berbentuk kami berbeda kami juga bahwa janda yang berlaku sudah menjaga sesuatu aku menganggap dari laut mengenai juga baik. Jadi saya tidak tahu. Tepuk tangan buat Ibu Andia. Jadi inilah biar untuk melawan lupa ya. Sekali lagi mohon maaf Pak Rudi ya. Tapi biarlah segala itu ada suatu kebaikan ya. Botak, itu kan botak. Oh kata. Lihat dah. Sewaktu mau rapat artis di gedung, disitulah baru kubongkar semua siapa Bang Guru Sidorus. Ya Pak Rudi ada, ya terlalu keras lah aku mainnya di grup itu sampai kau begini, udah begini kata dulu lah itu benar, tapi terkelola, karena belum tahu sejarah gitu kan, terkelola dan sudah baik. Nah, makanya satu kata langkah ini harus adalah jas merah. Jangan suka melupakan sejarah. Jas merah. Apa jas merah? Nah, akhirnya aku bongkarlah itu bahwa bapak ini sudah dari dulu berbuat dan pengabdian buat kalau dulu. Kenapa? Sewaktu kita ada KCF mau pembubaran, bapak ini bilang kalau begini saya tidak mau ditutup. Biasanya bapak ini kalau ada saya nggak begitu pernah dan nggak pernah bapak ini keras, tapi kekeh hatinya. Saya tidak mau ditutup karena inilah kita, inilah kita. Kalau begini bisa saya tinggalkan di hotel. Aku melihat itu positifnya, cintanya, kebaikan, cinta dan hotel. Tapi ini harus juga. Kok lu nggak mau? Ya udah, aku mau maaf ya. Ya itulah. Sekarang bapak ini ya, karena kecintaan itulah kemasukkanlah bapak ini di penasehatnya New Hunter. Boleh kah? Boleh tepuk tangan buat Amang Boris Gorok. Mengenai ini bapak ini memantau di grup-grup staff kita bagaimana berattitude, berini. Tapi kalau teknisnya karena adik-adik itu sering kau injak leher dari ini, tubuh udah sering. Teknis kerja aku udah tahu, walaupun masih suka dia karena sesetnya cuma diam. Salah dia, dikira diam itu emas, belum tentu. Ada juga diam goblok, ada diam tak mengerti, ada diam karena takut. Untuk itu sudah saya bunuh diam itu kan yang dia besok boleh berbicara bagaimana bosnya. Yang terhormat Nelson DSN Soit Dulu Samuel Nauli. Ulang. Satu lagi sahabat kita, sahabat lama. Bapak inilah yang menuntut saya harus keras. Karena bapak ini Letnan Kolonel Alwi Nasution. Monggo. Dulu deh bapak. Nenek. Oke. Ya. Jadi bapak ini apa nasihat kita ya? Nasihat kita. Ada yang mau sampai sedikit? 1 menit? Atau pas? Orang tua lah. Boleh. Kalau muda lah. Apa sih? Saya bilang saya ganti terus. Gak apa-apa kok. Gue bilang lebih seorang gak.
Baik, selamat malam untuk kita semua. Mungkin untuk saat ini tak banyak yang bisa disampaikan. Mungkin yang bisa mewakili secara orang tua akan saya sampaikan kepada Pak Istori. Oke, kalian bertanya. Menurut kalian Pak Nelson ini jelek apa ganteng? Ya, terima kasih. Selamat malam buat kita semuanya. Malam. Jadi mulai besok di New Hunter kalau ada begini harus lebih kencang. Gak malam, selamat malam bro. Jadi terbang roh kita itu ya. Oke. Ya, terima kasih yang diberikan kesempatan buat saya memberikan kesempatan kata. Yang jelas New Hunter Cafe sudah menjadi dekat bulat di kehidupan saya di perantauan. Betapa pahitnya nilai kehidupan, terutama di bagian sini di masa-masa pandemi yang terjadi saat ini. Memang tidak ada kehidupan yang semulus dengan jalan tol. Kehidupan ini punya banyak kendala. Dan kita punya jati diri masing-masing. Dengan demikian, berkat yang kita terima selama hidup itu adalah bagian dari kehidupan yang dititipkan atau mungkin yang diminta oleh nenek moyang kita. Kita tidak bisa memaksakan diri harus mempunyai bersih. Kita tidak bisa memaksakan diri memiliki emas 10 kilo. Karena kita sudah punya suratan tangan. Namun harta yang kita miliki selama hidup, mari kita menilai itu apakah yang kita terima itu dengan halal atau tidak. Jadi pada kesempatan ini saya sarankan kepada kita supaya aktivitas kita di New Hunter dengan jeripaya tulang pimpinan yang telah memberikan kita kesempatan mencari nafkah. Kita diberi kesempatan yang begitu luas. Mari kita kerjakan dengan jujur. Mari kita berlomba-lomba untuk maju, memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Kita tidak bisa misalnya memanggil tamu. Kita bisa melalui doa juga sangat bermanfaat. Kita tidak tahu kapan rezeki kita mau datang, malam ini, besok, atau tahun depan. Yang pasti kejujuran, keikhlasan kita meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa akan bermanfaat dan berkat buat kita dan semua orang. Terima kasih. Itu itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Selamat malam. Horas, horas, horas. Selamat malam. Kurang kencang. Selamat malam. Nah itu baru suara itu khas saya dengar karena di tempat saya kayak gitu. Kalau ditanya selamat malam, langsung jawabannya selamat malam. Bila perlu runtuh gedung ini jawabannya. Ulangi selamat malam. Itu tandanya kita semangat.
itu tandanya semangat. Kalau suaranya full kencang berarti kita semangat. Semangat dalam mencari nafkah. Dimulai dengan tadi langkah pertama, itu adalah langkah pertamanya. Mulai dari sapaan pertama itu kita sudah semangat. Kita seharusnya patut bangga kepada bos kita, punya semangat yang tinggi. Ini harus kita contoh, jangan kita loyo. Kalau punya pimpinan kayak bapak pimpinan ini, kita harus bisa menyumbangkan semangatnya. Kita harus bisa ikuti, kalau enggak kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, lama-lama ditinggal betul. Jadi harapan saya ke depan kita harus bisa mengikuti pola pikir bapak pimpinan yang sekarang. Harus cepat, tegas, dan kalau diperintah langsung dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya. Memang khas militer, tapi memang bagus hasilnya. Bagus hasilnya, supaya nanti ke depan itu bisa terkontrol ke depannya. Apa perintahnya bisa dikontrol langkah demi langkah sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu dari saya karena waktu juga singkat. Demikian, terima kasih. Baik, ada Pak Nas. Atau begini. Kalau di TNI, Pundit Abri, kalau komandan melaksanakan mau bikin instruksi atau perintah, jawabnya apa? Siap, komandan. Siap. Bolehkah? Siap. Tapi bantu dulu atau amanahkan dulu kah? Nantinya itu boleh nggak Pak? Tidak ada. Kalau di kita perintah itu segala-galanya. Ya, atau gini Pak Panas. Coba kau Letnan Kolonel Aluntion, kau dihukum dari sini lari sampai ke Monas. Siap komandan, katanya. Tapi dari sini lari BNN ada tukang pecel, barang pecel dulu Nanti lari ke pancoran ada cewek cantik, kita lempar dulu Boleh jadi Pak Panas? Jadi namanya perintah di atas segala-galanya. Tidak ada. Sebelum selesai melaksanakan perintah harus tetap berjalan, dilaksanakan. Setelah selesai laporan kepada yang memberikan perintah bahwa perintah sudah dilaksanakan dengan benar. Kalau tidak selesai, saya tahu begini. Tetap dilaporkan untuk pengetahuan, untuk mungkin ada petunjuk lanjutan terhadap pimpinan apa arahan yang diberikan kepada kita. Harus tetap dilaporkan. Siap jenderal, perintah sudah saya jalankan, tapi ada kendala. Kaki kanan sudah di atas jurang, gini. Perintah, terjun atau mundur. Petunjuk, komandan. Begitu, Mas. Ya, begitu. Kalau siap ya. Betul. Tidak ada alasan untuk membantah perintah. Tidak ada analisa untuk perintah. Supaya jelas. Namanya perintah itu ya perintah. Tidak dianalisa perintah itu. Kalau dianalisa berarti perintah tidak jalan. Semua yang memberikan perintah, risiko nanti akan kembali kepada yang memberikan perintah. Apapun risikonya, nanti itu tanggung jawab yang memberikan perintah. Kita sebagai bawahan, laksanakan saja. Kalau perlu nabrak tembok, tabraklah. Nggak apa-apa, nanti komandannya, bapak pimpinan kita yang mencari solusinya. Demikian. Siap, jadi itulah ya. Jadi di sini masih ke sini. Begini. Ntar dulu makan pecel dulu. Makan es dulu lah. Ada capek makan panas. Nanti tunggu sore lah, masih begitu Pak Nas. Tapi kan udah rame kita. Gue bilang kalau rame di pasar juga rame. Tapi nggak begitu kalau saya jalankan perintah karena aku mau memuji sampai di mana intelektualitasku. Besar nanti hari ini lagi perintah jalankan ini oleh jenderal besar. Kalau gitu. Bukan sakit ya? Iya kalau TNI panglima besarnya presiden, ada panglima Abri lagi. Ya kita kan aneh. Tapi ini pernah nggak gua mau jauh-jauh dari TWT ada di sini? Enggak, kan sama kan? Itu berarti saya hidup untuk kita. Amin. Tepuk tangan dong buat bapak-bapak ganteng ini. Tapi sudah tak muda lagi dan semua sudah pada punya istri. Monggo. Karena kalau kebanyakan nanti bingung. Bisa jadi, saya ingat bapak bertiga di mana ada cewek cantik di sini, sahabat lama saya, sama sore ibu dia. Jangan, bicara dulu. Jangan. Atau kita tahu nih, Pak, ini sebelum Pak, harus bicara aja dulu. Kita mau ini.
Ya, oke, ya, ada memang boleh makan mandi, mau bangun, begini dulu. Haji. Tarik. Aku salut sama bapak ini. Baru akhirnya aku dengar. Ini satu singkat aja. Bapak ini pernah punya pacar. Tapi kalau dia mau di sini, bapak ini bilang kalau apapun mau ketemu pun pasti tahannya dulu sampai mendapat. Anak kabut. Terus saya bicara, benar nggak? Betul Pak. Coba terangkan bagaimana? Nah, kenapa? Ketika Bapak pimpinan bicara, apalagi sedang memberi arahan, jangankan untuk main handphone, untuk ke toilet pun, untuk buang air kecil, saya tahan karena itu sebuah arahan untuk kita yang sangat bermanfaat. Karena kau di mana? Kau kerjamu? Saya kerja di, Nanti kau di mana? Kau di sini nggak? tadinya saya di sini Pak. Kakak nggak semua kau sama dulu kakak ini. Hai nama saya dia. Selamat malam semuanya. Nama saya Hasbi Ansor Alawiyah. Saya dulu bekerja di sini. Oh, Pak Dirnya hilang dari gua. Nama saya Hasbi Ansor Alawiyah dan bekerja di Oh, SPD-nya hilang. Ini dari SPD ini. Nama saya Hasbi Ansor Alawiyah, SPD. Saya bekerja di PT Sumber Keton Abadi sebagai direktur, yang dimana saya sebelumnya dulu bekerja di sini sebagai waiter dan kemudian mengikuti arahan dan perintah Bapak pimpinan sehingga saya dipindahkan ke gedung Keton Group dan Direktur EC apa direktur gabinetaris? Ku bikin saham mulia persen sama EC apa ku bikin saham resmi punyamu? Biar tahu semua dunia. saham resmi punya saya Mau siapa? dari Bapak pimpinan. Itulah kita. Tepuk tangan lagi. Tapi kenapa? Dia mau menjalankan saya dan sekarang dia tahu sudah bisa apa saja. Coba. Saya sebelumnya di sini tidak bisa apa-apa, sekarang saya udah bisa masak, belajar laptop, mobil, dan masih banyak yang lainnya Pak. Apa masih banyak itu? Apa bilang masih ada waktu bodoh? Saya bisa mencuci AC juga Pak. Dan sekarang saya belajar di teknik sipil sambil kuliah juga Pak. Jadi kau dikasih doang misalnya? Enggak, Apa lagi? dari komputer, menyetir mobil, Di jalan dalam gitulah. di Cedam, udah dari dulu Pak. Ya gitu ya. Ya, Pak. Sekarang kau ngambil apa sekarang programmu? Program saya di kuliah sebagai jurusan teknik sipil S1. Tepuk tangan buat lagi. Karena harus aku mau Pak Dirku ini ada skutil yang terpanjang nanti di sini. Waktu suatu waktu ini lakukan aku. Begadang aku sama skutil yang begadang berdua. Oh ada si Rani di sini, yang berdua sana. Setelah saat itu bangun, apa orang-orang di skutil ini ya? Nanti kirim rekamannya di grup kita. Ini apa? Ya, akhirnya kontestasi itu tersenyumlah kau saat kau menerima percobaan, menangislah kau saat kau bahagia karena pakai doa ada saat tidak menangis saat bahagia. Menikahlah nanti anakmu mungkin akan nangis karena bahagiaku di situ turun berkatnya. Itulah agak dia daripada doa. Jadi bapak ini udah bikin pura-pura dulu putih kan ada anaknya. Udah mau kuliah. Gue bikin perubahan sana. Bapak ini dari Pak Direktur di Perumnas. Kutil coba. Anakku tamat kuliah, boleh dong. Sahabat di sini. Anakku, tapi anakku tamat dulu kalau direktur. Bikin dong kerjaan, boleh nggak? Boleh nggak? Ya itu sahabat. Itu kayak begini kan. Makanya belum Pak Direktur, bukan EC. Satu itu bilang sudah. Aku doa buat kau, tapi aku bilang aku kalau doa kau jadi direktur di Garuda Indonesia Airways atau dimanapun, aku bikin kau jadi direktur di usaha sendiri. Bagaimana caranya? Di tempat dulu mentalnya. Masa dia tiap Selasa kami masak di toko grup datang tiap Selasa, makan siang sama-sama semua. Awalnya tidak masak gitu. Itu awalnya dia pintar karena semua orang sudah masak makanannya, semua orang cinta sama dia. Semua orang ngajarin dia bawa mobil, bawa ini, itu awalnya. Sekarang kuliah dia, ada Pak Ustadz yang sudah master teknik, itulah di kantor mengajarinya, di sekolah, udah sekarang kau ada proyek kita,
ada kemarin Pak. Nah, sekarang jadi proyek ku bikin. Jadi apa lagi? Apa tidak mungkin? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Apalagi sudah kita bikin cara dan kita doakan. Jadi nggak jadilah. Besok siapa anak kita yang agak butuh pekerjaan yang bisa layak dia bantu, kau bantu nggak? Insya Allah bantu Pak. Bantulah karena sudah kita tekankan jas merah, jangan suka berbau sejarah. Tepuk tangan buat Pak Hasbi Alawiyah, Pak Dir SBY, tepuk tangan. Itulah, jadi apa lagi? Nanti kita lihatlah, ibu ini, ibu Sri Kando, sama seperti kita gini dulu, begini ya, dari sini, naik panggung juga, sementara sudah jadi MC, nanti malam kita lihat nanti malam, kalau dia tadi bilang sama dia, hei, ini waktumu, tunjukkan pada MC yang tidak kalau bisa, kalau tidak aku, udah kamu dosen pasti tuan tunjukkan jalan, nanti kita lihat, dia boleh ya, jadi. Nanti malam bisa kami di Mungkidar. Nanti malam bisa kami di Mungkidar. Bisa Pak. Insya Allah ya. Tapi asal niat sudah tulus, udahlah. Niat tulus jalankan, Tuhan akan memberi berkatnya. Nanti kalau jadi mengambil karya, oke. Pada tahun depan nunggu aku jadi MC. Rani serta Kurnia, sini. Minta dia Pak Rudi tadi. Dia Pak Rudi salam tadi. Ini Rani tadi karena asalkan mendadak nih. Rani, aku mau begini. Kau kemana acara gitu gini. Coba catat dulu apa narasi mau bikin lah dulu. Rani bisa kau baca Rani? Aku bilang, hai, kau orang lemah, kau orang bejat, kau orang ini, kau orang hina. Ku olah kau jadi pelakau nanti. Mutiara siapapun laki-laki yang akan menjemputmu. Dia laki-laki yang paling beruntung di dunia ini karena sudah punya wanita yang hidupnya pengabdian dan hidup suaminya. Bila sudah sampai ke titik nikah, masa pintar nyuci kamar mandi apa lagi? Masih kurang. Mulai besok awas kamar mandi ada protokol ya. Iya. Dan murah senyum dan isu aja. Monggo baca. Jakarta, 13 Oktober 2021. Kepada yang terhormat keluarga besar SMBTGR, semangat maju bersama Toton Group dan rekan. Di tempat perihal narasi pengalaman pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RSK. Puji syukur saya panjatkan atas rahmat, berkat dan nikmat sehat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat membuat narasi pengalaman pribadi. Sebelumnya saya mulai untuk menulis narasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Rani Septa Kurnia, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang. Pertama jadi begitu. Kau bacakan, kau tahu betul biar nyampe pesan sana. Nama Rani Septa Kurnia, tempat tanggal lahir itu emang lu kejar-kejar. Nama Rani Septa Kurnia, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 18 September 1994. Nama orang tua Nani Yusman sebagai ibu. Tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 16 Februari 1969. Nama orang tua almarhum Ahmad Sulaiman sebagai ayah. Tempat tanggal lahir 7 Maret 1965. Pada tahun 2013 setelah lulus SMA, saya pernah masuk kuliah di Universitas TIAI mengambil jurusan akuntansi manajemen. Kok pernah kenapa? Belum tahu. Kenapa? Saya kuliah dibiayai oleh om saya yang ganteng, yaitu Om Rudolf Naibaho. Salah, super ganteng. Om saya yang super duper ganteng, yaitu Om Rudolf Naibaho. Saya kuliah hanya sampai semester 4. Saya berhenti kuliah. Pada saat itu saya lebih asik bermain dengan teman-teman dan saya pun tidak pernah mendengar nasihat orang tua. Akhirnya saya menyesali semua perbuatan saya dan saya memutuskan ingin mencari pekerjaan untuk membantu orang tua saya yang kebetulan
saya hanya memiliki seorang ibu karena ayah saya sudah lama meninggal dunia. Niatnya saya mencari pekerjaan, akhirnya saya melamar di berbagai tempat, tapi tidak pernah ada hasilnya. Pada malam hari, saya merenung kenapa saya susah sekali mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan. Muka lo jelek, mana lalu? Sementara saya kasihan melihat orang tua saya yang setiap hari harus kerja dan pulang pagi. Di situ saya berpikir, apakah semua ini karena terlalu banyak salah saya atau dosa saya terhadap ibu saya? Dan akhirnya saya pun sholat malam meminta petunjuk kepada Allah. Setelah selesai, tiba-tiba saya berniat di dalam hati, setelah ibu saya pulang, saya akan meminta maaf dan mencuci kaki kedua orang tua saya. Dan saya pun meminum air bekas cuci kakinya dengan niat dan memohon ampun atas semua kesalahan saya selama ini, serta mohon doa restu agar dilancarkan usaha saya untuk mencari pekerjaan. Pada saat itu pun ibu saya memaafkan dan mendoakan saya. Saya pun langsung menangis dan memeluk ibu saya. Ibu lo jelek itu lah, berapa itu? Esokan harinya, tiba-tiba seorang ibu yang sudah mengurus saya sejak kecil tiba-tiba datang ke rumah dan mengetuk pintu dan berkata, apakah Rani sudah mendapat pekerjaan? Dan saya bilang, belum, Mak. Dan ibu tersebut berbicara, ya udah sana ngelamar di tempat pekerjaan paman, siapin surat berkas dan semua lamaran langsung datang ke kantor. Dan saya pun dengan perasaan yang tadinya sedih jadi senang. Setelah mandi saya pun langsung menulis surat lamaran dan langsung datang ke kantor yang dituju oleh ibu tersebut. Tibalah saya di kantor paman di daerah Tebet, yaitu di Kredit Plus. Setelah nanti yang kirim biar kredit, kau ke kredit, lo aja kredit, lalu ada tanda hantarnya. Kredit mau kredit. Pada tanggal 1 April pada tanggal 1 April 2020 Kencang. Pada tanggal 1 April 2020 saya kembali ke Jakarta. Ingatlah sama yang ada di sini, Pak itu kan ada, itu 1 April itu. Yang aku bilang tadi panas sini. Waktu kumpul di sini mau bikin NHK, yuk semua datang. Awal COVID, siapa yang kena COVID? Aku beranggung hidupnya sampai naik tujuhnya, semua datang. Aku pengarahan. Datang ada yang sakit, tidak ada. Ada enggak ada COVID itu orang bodoh yang tahu COVID itu. Enggak pakai tentuan, enggak pakai ininya. Orang Allah kok berjemur beri ini. Kali dalam COVID. 1 April itu. Pada tanggal 1 April 2020 saya kembali ke Jakarta dan saya tinggal bersama Bunda di New Hunter. Kebetulan pada saat itu Bunda bekerja sambil mengelola kantin. Kok sampai saat itu? Mas sekarang? Iya sebentar. Mas sekarang Bunda nggak sini lagi? Di sini. Bunda Bunda kok? ada di sini. Apa balik? Kebetulan pada saat itu Bunda bekerja. Saat itu Bunda. Mas sekarang nggak sini lagi? Enggak. Kencang. Enggak Om. Ngegas aja lu juga. Apa Om? Pada saat itu Bunda bekerja sebagai pengelola kantin, saya pun membantu Bunda. Disitulah saya mulai dekat dengan Om Baho. Walaupun sudah lama kenal, tapi saya belum dekat dengan Om Baho sebelumnya. Tiba-tiba saya pun ditawarkan menjadi sekretaris NHH. Dengan rasa kaget dan senang, akhirnya saya menerima tawaran dari Om. Di situ saya banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman baru. Tidak hanya itu, Om Baho pun memberi saya tantangan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, yaitu tantangannya adalah memasak dan bernyanyi. Jujur, sebelumnya saya sama sekali tidak bisa bernyanyi dan tidak bisa memasak. Dan saya pun sangat grogi dan tidak percaya diri untuk tampil naik panggung. Untuk tampil di panggung, dan tidak menyangka juga tiba-tiba saya menerima tawaran tantangan dari Om Baho. Saya memasak ketika itu adalah memasak rendang, dan kebetulan
Om menyuruh saya masak rendang. Dengan bismillah, saya langsung memulai untuk memasak rendangnya. Setelah jadi masakannya, saya siapkan makanan itu di table 24. Waktu itu sedang banyak orang di New Hunter, sedang ada yang rekaman di studio. Pasti orang lah sih kok monyet. Banyak rekan-rekan sahabat juga banyak orang. Banyak monyet di sini. Sini banyak tikus. Tugas kalian rumah tangga. Ambil tikus ya. Yo. Kawin kalau sama tikus. Jadi tikus kan Allah. Udah. Udah. Siapa? Kita nyanyi. Bisa. Bilang. Keke lagu Aisyah bilang. Yo. Kisah lagu Aisyah. Maria buat Aisyah Maria. Lu nyanyi begini. Ulang gini. Istirahat yo. Bilang. Aku orang artis nyanyi gini. Oh gini. Ah. Yo, langsung. Yo. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih dengan hidungmu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Tepuk tangan buat Aisyah. Sungguh si Nabi mencintamu, pasti mengundi bekas bibirmu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Kalau kurang kau sudah salah-salahin. Bener loh. Gua bilang kau bagus sudah salah sini. Bilang sama dia, nanti kita nyanyi berdua ya bilang. Salah. Nanti kita nyanyi berdua ya gitu. Nanti kita nyanyi berdua. Tapi dia mau. Jadi saya lihat dan suara dia, ya itu tadi itu ikatan hati itu lah. Hati, ya. Ayo kan. Berapa lembar tuh? 7 lembar. 7 lembar. Ya. Ingat itu 7 lembar ya. Nanti akan dibaginya. Membersihkan waktu 7 lembar. 7 lembar. Nanti akan dibaginya. Rani Septa Kurnia orang jelek, miskin. Dia kan jelek miskin kok dulu. Syukurin aja. Nggak masalah. Ya. Yo. Ini senyum dia. Awas lu nggak senyum mulai besok kan nanti dia kan. Dia coba kalau sekarang hidupmu buat siapa? Nanti kalau dia mau Arjuna pun mau jadi apa? Mau jadi istri yang berbakti kepada suaminya, Om. Dengan bagaimana caranya? Dengan mengasih kepercayaan kepada suami dan tidak curiga dengan suami. Pengabdian ya. Pengabdian, Om. Iya, jadi ada abdi SMB, ada abdi buat keluarganya, buat suaminya, buat keluarganya. Ini dia tepuk tangan buat Rani. Nah, masak sudah pintar sekali melekatin kita. Ayam yuhu, masak lu, rame. Kita ayu satu. Supaya tahu, kita ada bantu, bukan bantu kita. Bantulah tamu-tamu kita biar tahu rasa yang enak. Enak gak yuhu kita? Enak gak ganti-ganti kita? Itulah kan, selain kan bantu tamunya, bantu ini yang enak loh, harga tak seberapa kok. Iya kan? Awas lu besok nggak kasih tamu kita yang terbaik. Iya loh. Masa lu, jangan nanti biar kita mungkin biar kasih mau dua. Jangan begitu. Kasih dulu kamu ini. Kasih baik-baik dulu, yang enak-enak dulu. Biar besok datang lagi, situ kata-kata enak-enak, gitu nggak? Ya nggak? Masa minggu mak kita 40 orang, minggu mak laku satu. Aduh, menjerit, itulah menjerit batinku. Itulah dulu, lihatlah si Asti, si sana dulu. Nggak tahu mereka ada ayam yuhu sampai 1 bulan, kita nggak ada. Ada, waktu main niken, tapi nggak dipromosikan. Dan gunanya promosi. Jadi bapak juga ini promosi, karena bapak juga ada calon bapak. Tapi kita harus menyuarakan.
apa yang kita tahu, apa hal kebenaran itu harus kita suarakan. Tergantung orang mau pilih, mau atau mau menerima bagaimana, silakan saja. Hidup itu adalah pilihan. Tapi apa itu kita tahu lah. Ya kami begini, kami keras, kami gini, ya gini kami. Kok pilih? Iya. Coba yang laki-laki kalau merokok bagaimana kayak kita? Nah ini kayak kita. Ini di sama kami di mana ini? Ini jepit SMP. SMP itu kena tukang baho. Kadang orang bilang, merokok itu ya teratur. Itu lalu pikir picik yang belum terrevolusi mental. Nggak berpikir nanti kalau kita semua gaya merokok begini, ngeri orang itu. Kompaknya luar biasa, aduh ngeri. Nggak ada lagi orang mau mengganggu kita kalau tidak kompak. Itulah jadi merokok dia teratur. Ini belum itu datang-datang. Dia jadi gila perusahaan. Sebentar kita nggak tahu karena sinar kami terusnya bersinar. Sebab tuh kau kayak ini dia pandang begitu. Sinar kami kan selalu abadi. Setelah itu dibuang aja. Dan sini lagi dia nggak pernah jelek-jelekan untuk grup dan Yohan Amin. Iya. Agak sombong saya katakan. Belum kayak bako. Datang di Jakarta tanggal 4 Agustus 2022. Sampai detik kita ada nama saya foto. Baik di keuangan di mana hutang kita ada. Itu bentuk saya bisa maju ke depan. Satu kata dan langkah. Mana? Dipumpun di proyek. Mending saya rugi, tapi komitmen saya laksanakan. Atau tahu lagi ada rugi kok, tapi nggak boleh, komitmen itu harus. Komitmen harus. Itulah. Nah kita tadi belum. Nah ini kemarin Agus kok jam dia. Coba bilang kenapa Agus kok ini? Kenapa kemarin ngobrol ini? Karena tidak mengontrol pemeliharaan di rumah kreasi kita. Jadi kalau kita kan ibu ini ya, ku bikin tanggung jawab besar. Karena badannya besar, ku suruh lari-lari, katanya. Maksudku, tolong dok, bantu-bantu mana yang kurang-kurang tentang ini rumah tangga kita ini. Guru siapa? Laporlah ke ibu Rani Sekta Kurnia, biar bisa diperbaikinya. Biar jangan sampai aku lihat dia jelek. Biar dia lulus. Apa aku bikin karena nanti kasih dan dia hal besar. Kalau kau bisa dipercaya dengan hal kecil, maka hal besar akan diberikan padamu. Itu mempegang orang yang itu kata Allah itu. Enggak? Ya enggak? Suara bapak gede, ya enggak? Tadi itulah. Dan si Pak Jul, mana Pak Jul? Pak Jul, Pak Jul ya, sini. Pak Jul, saya bicara pakai mulut, kau bicara mulut dong. Takut. Mari, dulu lagi. Besok-besok lagi Pak Jul ya. Besok-besok lagi kan? Pak Jul. Iya, tunggu Pak Jul, Pak Jul. Ya, lo, akhirnya keluar. Malu gue. Jadi Pak Julian tinggal di sini mungkin. Yang aku tahu. Cek Pak Julian. Cek. Ya tepuk tangan yang mulia buat Pak Maruntung Muda Jodoh Bapak Aurelia Melani Tulang Siahaan. Pak Julu, mulai kita sini kapan? Ada 2 tahun kita sini ya. 15 tahun kurang lebih. Sana di sana kamera. Buat tahu dia itu. Kurang lebih saya di sini bekerja 15 tahun. Untuk karyawan. Dan kurang lagi Pak Julu. Orang kita sudah lengkap 15 kok lebih dari 15 tahun gitu. Lebih dari 15 tahun. Juga ini. Kok kurang ada orang dari 15 lebih dari 15 tahun. Jadi Bapak ini sahabat saya. Satu kampung di SMA, satu usia, dan anak kami juga satu usia ya. Nama apa siapa? Arela bagus, cantik betul. Aduh, anakku sama tentunya. Udah mau sarjana kayak dua-duanya. Ya, amin. Amin. Sahabat lama. Tapi kalau lagi salah, yang kita gas terus. Tapi nggak di situ tujuannya. Kamu dulu kan? Iya. Iya, cuma apa dulu? Ini adalah sahabat. Kemarin si Rani kecium bibirnya. Karena sekultur sebang dia cium. Kenapa? Kok cium gini? Salah. Hei, jangan jamilah. Berpikir pendek. Yang salah itu kalah
kalau ada hawa nafsunya. Amin. Iya, kalau kebaikan. Nanti kalau gue tabrakan, gak tau kan? Gue harus terjadi sama lo. Nggak boleh, mati lah gue. Iya kan? Misalnya aku jatuh, apa tuh? Gue harus terjadi dari kalian pegang. Ya mati aku lah. Ya enggak? Itulah berpikir ini. Kalau asal dia nafsu, ngomong saja. Makanya anakku saya gini, ku pegang ini, gak nafsu. Ya, oke. Nah, gitu. Jadi Pak Julun lah. Kita lain ya, gak apa ya. Kudin. Kudin itu ngapain itu? Kode. Baik, menurut sama ini tinggalkan aku berapa menit lagi saya berusaha. Pada waktu nanti jam ya tidak, bapak orang lama kan? Mampus sudah tidak, orang lama di kampungnya tidak pernah atraktif. Mulai malam ini bisa main kamu atraktif. Siap. Gak mau bang, tak boleh kencang. Siap. Mulai malam ini bisa gak atraktif? Bisa. Malam ini aja. Terus. Kalian ada yang cek dulu lah. Kami berjanji dari Bernator Komben untuk selanjutnya untuk panggung kami akan lebih aktif lagi. Ya, itu sampai benar. Tadi sebagai orang lama di sini kalian mengontrolnya lah. Kau ya, dia tampil sedikit lah. Kau itu fungsinya orang lama. Oke, coba lagi. Saya sebagai orang lama di sini siap mengontrol semuanya deh, Pak. Ya. Ingatlah, semua kita bisa. Mungkin apa dulu lupa. Sejaman COVID, kita lakukan COVID. Tujuanku salah satu, membangun kebudayaan diri. Bapak ini sudah belasan tahun di musik, belasan tahun selalu menggendang-gendangin musik ciptaan orang. Yang lainnya begitu, musik orang ini gendang-gendangin, musiknya tak ada. Bodoh sekali enggak? Bodoh lah. Tapi langsung kita bikin acara kita. Semua bisa mencipta. Berapa cipta Bapak? 2. Bapak? Ada kan? Tapi penting ada dulu. Injakkan kaki di tempat saya berada. Itu. Bisa kan? Bisa baru jadi tak ada yang tak bisa. Aku berpikir tiada yang mustahil bagi Allah. Amin. Tepuk tangan dong Bapak dulu. Iya. Nanti dari konten monggo di masing-masing ya. Kaos. Oh ya, lagi dari. Ya di sini datang lagi dia. Dulu. Ya jadi nanti itu tonton semua akan ada bikin di awalnya. Semua bikin tulisan apa artinya itu ya. Monggo boleh. Monggo ada cewek. Capeknya Pak. Boleh ada cewek. Ingat Bapak di sini buat para janda-janda. Clear pertama, clearnya Bapak ini di sini ya. Ya, clear pertama semangat. Oke. Jangan pernah rendah hati karena kita pelayan, tidak kita takut. Sesungguhnya yang melayanilah yang paling mulia. Coba, enak, dikasih atau diberi? Memberi atau diberi? Coba. Lebih mulia mana? Yang diberi atau yang memberi? Karena depan Bapak aja loh. Buktinya dikit-dikit begini ke tamu. Loh ya. Tapi berilah senyumanmu yang abadi, senyumanmu yang manis, sangat jauh, satu tingkat di bawah tamu kita itu. Jadi engkau pelayan, ya sudah, mainkan peranmu sebagai pelayan. Pelayanlah kau, pelayan yang profesional. Jual senyummu karena kau satu grade di atas mereka. Udah itu, mengadillah rezeki. Jadi tadi bilang yang memberi, betul. Tapi dululah kita memberi senyuman kita ya. Adik-adik, amin. Berjanji kan? Mulai nanti coba renungkan di rumah dan bawa dalam doanya agar dituntut oleh Tuhan untuk selalu menjadi pemurah dan senyum ya. Dia mulia pelayan dan dilayani.
yang melayani lah. Makanya Bapak hampir nggak mau dilayani. Hampir nggak mau dilayani saya. Di luar jasa itu mana sih? Nggak mau dilayani saya. Saya udah dilayani untuk melayani. Ini juga bagian dari pelayanan tuh. Saya bagian dari pelayanan. Ada ya? Oke, nanti boleh semua ditonton ya. Ini dulu, ini pintu masuknya. Nanti akan kita arahkan lagi. Tapi kalau kalian membuatnya karena rasa kesal, nggak dapat nanti. Ya, nanti kita pulang nih. Tidur. Ini setengah jam nih, setengah jam. Jujurlah kita, buat diri sendiri dulu. Coba jujur, jangan tanya teman-temannya, bikinlah goretan dulu situ. Bapak mau bikin di dalam kertas. Itu kan Bapak baca nanti. Panjang boleh, segini pun boleh apapun, tentang ini. Baru yang lainnya curahkanlah di situ. Kasih Bapak, biar Bapak bantu kau. Karena mana kau? Ya, amin. Itulah. Sampai gua. Kalau gua di gereja atau di masjid, gua ceramah, pulang dikasih ongkos. Sini sama ngasih. Seloket ya. Jadi semoga ada paham ya. Pak Lut, tinggal aja. Jadi inilah representatif kita. Besok, mana bikin briefing lagi. Ambil mental, merokok begini, tapi jangan lihat dari piciknya, lihat dari besarnya ya. Pak besok nggak boleh merokok di sini, rame nggak boleh merokok. Karena kita merame kan. Ada juga kalau bisa, kalau lagi merame tahan lagi kita, biar nggak mengembul asapnya. Karena kalau asap itu kan, ini kalau ada asap, tahan semua. Ya oke. Iya jadi begitulah. Tolong nih ambil take yang baru. Nama dan langsung pitnya itu tak. Bro, nyawa 23, 24, yuk, monggo nih 260869. Nah Andia Rosa. Tentang Mbak Rosa, tahu lah kan. Sekarang namanya Opung Z. Jadi udah nenek ibu ini. Ya, ibu ini ada kenal Mbak tahu? Nggak kan? Aku kenal udah 15 tahun. Lebih. Jadi tempat ini dulu mulai kita take over 2 minggu yang kita rombak cuma 12 jam kerja. Saya masih ingat di table 20 kayak pada tidur sama Tante Roma untuk rombak ini. Jadi udah lebih dari 15 tahun. Ibu ini dulu BMW apa hidupnya sampai sekarang. Iya. Dulu supply minum Pak Predi ya. Iya. Dulu pernah ibu ini, aku kerja ke alah, aku serius. Salah. Bawa dulu jelek itu tua dulu gitu. Iya kan? Iya kan nih? Jadi bagi secara. Jadi jangan kalian kira karena kalian sudah jago di rame, tidak. Udah ketemu. Tiba-tiba 16 Agustus aku lagi sama anaknya Tante Roma, sahabat lamaku, sahabat abadi udah meninggal. Perempuan karena begini, udah muda. Aku lagi sama anaknya. Nah jadi waktu dasarnya 10 menit lagi. Aku minta waktu 5 menit lagi. Berarti kita jam 11.45 dulu ya. Semua harus standby ya. Mobil harus standby semua ya. Udah Sabtu gitu ya. 3 lagi. Baru ini ada buat kami. Ini suka ini. Kalau ibu Anda Andia Rosa namanya dengan PIN tadi 260869. 260869. Berarti berulang tahun dong ibu. Iya dong 2608. Karena tanggal 16 ibu ini telepon saya. Enggak telepon. Masih ada face note masih ada. Apa? Uni bilang itu aku bangun tidur tuh. Bangun tidur langsung aku ingat kamu. Dari bawah mau kerja. Apa yang bilang face note-nya? Hok tak tengok gitu. Kok lo buka tengok atau gimana? Hok, aku kerja ya. Jadi mami tempat kamu. Ya. Hah? Aku langsung ini. Aku lagi bicara sama anaknya, sahabatnya itu. Oh, iya kau mau kerja lah nanti kamu tuh. Ini coba bicara sama sini, bicara sama si Lydia ya. Iya. Luar biasa hari ini, gue bilang. Itulah yang malahnya kita nonton di sini. Yang ada Pak Menteri. Pak Menteri itulah mantunya Ibu Roma. Nah, lalu yaudah, lo gak usah ngomong nanti kalau
Kalau berdua kan kenapa Allah begitu, ho aja begini. Nah, kalau itu bisa dari hati, nanti datanglah kanker. Karena kalau dari mulut itulah uni dia bilang, kalau dari hati itu Allah bilang gitu, betul nih? Betul. Jadi sekarang ini dari hati Allah atau dari mulut dia? Dari hati Andia, dari Allah. Enggak yang sekarang nih. Sekarang pun sama. Ya, sekarang ini dari hati ya. Dari hati. Allah ya. Iya. Tuhan yang Iya. pencipta langit dan bumi. Betul. Amin. Iya. Tepuk tangan buat dia. Nah, udah saya ibu. Inilah sempat lagi bikin dikerjain. Gue bilang, oh nih, lu gak usah datang tiap hari, udah tua lu. Mau nggak tahu diri lu masuk angin long gitu. Gak usah datang tiap hari ya. Hanya bawa badanmu pun ada di sini itulah. Mau ambil. Bawa badanmu itulah mau ambil di sini. Gak usah datang tiap hari, gue bilang. Atau ya datanglah kau 2-3 kali biar ya teman-teman gitu nih. Betul. Dibikinlah sebagai anggotanya si Asti. Apa yang nggak mau. Orang ini sudah sejalannya kok. Ya, kita nggak ada PR. Aku bikin lagi jadi PR, gitu. Betul. Iya. Sampai detik ini nggak ada diarahkan Pangda sama kaos bagaimana. Pada ini 2 kaosnya ini. Biar ini, itulah. Nah, yang apa juga tidak. Ya itulah. Karena aku mau bertanya lagi. Tempat marah-marahnya. Padahal berapa kali disuruh, kalian ngomong sana ya. Hati lembut. Karena aku hati-hati orang tua. Kalau di Hunter ibu ilah veterannya, amin. Iyalah pejuang membangun ini. Begitu bobrok, bahwa ini datang lagi itu menyelamatkan dia. Tepuk tangan buat amin dia. Begitulah kalau mata hati yang bicara, bukan mata dengki, mata hati. Aku melihatnya begitu simpel saja. Pertama masalah Pangda. Mereka berkonsultasi panggil kakak adik. Tapi sebagai aku ininya, boleh panggil adik di sini. Betul-betul berkamu kan nih. Adik-adik dengar. Inilah cara bagaimana begini. Yang kita mau maju tapi masih mundur. Maju sekali ya gitu. Yuk, pokoknya. Mau telepon aku, mau bilang sama aku. Itu kan pimpinan kita, bapak kita di NHP. Alangkah baiknya kau tidak boleh panggil adik karena dia punya jabatan di NHP ini. Iya, aku bilang, kami itu sebelum ada begini, kami mendirikan dia buat aku, kami juga harus sepakat. Aku bilang mau nggak pilih ini yang di sini jadi pimpinan di sini, berarti kalau pimpinan, berarti dia bapak pilih di sini, gitu kan? Betul? Nanti kayak juga kalau kau pilih adik, nanti semuanya jadi obung dong, gitu. Jangan gitu, gimana? Iya. Akhirnya karena aku tahu itu bahwa itu salah, ya aku ikutin. Selama itu benar menurut bapak pimpinan, ya sampai sekarang pun Pangdat, aku panggil Pangdat ya, dimanapun ya, di sesi apapun ya. Kau panggil Pangdat? Selalu. Kalau dia kerja? Selalu di mana aja. Usiamu berarti usia dia, berarti tuaan dia dari uni ya? Karena jabatannya itu. Iya, itu tahu. Iya. Kalau usia masih tuaan dia dari kau ya? Kayaknya. Makanya tidak pernah apapun bertanya sama kau ya. Tentang bagaimana seorang wanita, seorang pacar yang ini, pernah tanya lo? Enggak pernah. Akhirnya memang udah paling pintar ya, aku udah tanya, kau udah tanya. Makanya dari sesat lagi jalan yang terang. Abang Guru pernah tanya Guru? Abang Guru pernah tanya si Pangdat tentang itu, semua Guru? Enggak ada, walaupun tambah tiba-tiba kami lagi bicara tentang ini, Amurin masuk, udah jelaskan gini, enggak pernah bertanya. Besok Pak Freddy kirim uang perusahaannya sebulan 40 juta, dia bisa nelfon dia, bos lo. Nah itu ya. Jadi itu sah, kan? Ya lu banyak hal lah. Tiba-tiba tanggal 11 Bapak kasih tujuannya dari begini. Bapak kan dari 12 tahun di sini. Nah dari Bang Rudi di sini beliau dari MC. Udah. Nah itu dari Bang Rudi waktu tanggal berapa Nelson mau ke rumahmu Nelson. Nah aku mau ke rumahmu. Kita di rumahmu dulu rapat.
Nah, di sini nanti orang. Ada ya? Bu Rudi dulu udah masuk sini sedih beliau karena kayak pernah dia ada briefing. Bu Rudi ya, Bu Rudi gini loyo, gak boleh lagi saya gitu loh. Kita bantu lah, gak mau gue sama gue bantu kasih bantu. Ini Pak bantunya Pak Rudi. Baik, ada una rasa begitu, ada rasa. Ya udah kan? Siap. Dulu apa? Guru bilang waktu di kantor tadi dulu sebelum Tuan Nelson. Akhirnya bapak bawa lah guruku, Tuan Nelson. Kan kita pulang lagi dari sini. Bapak bilang, wah aku belajar di sini. Baru aku ingat bapak sini dulu dulu karena nggak ada briefing, ada ya. Oh ya. Kalau itu dari hati monggo. 2 menit. Ya. Tak mau nama dan pin langsung. Standar kita standar satu grup. Kalau bicara langsung nama dan pin. Rule Dewa 23, 2, 4. Karena ilah kita menjadi manusia, dititipkan manusia Allah. Dunia ini kita harus hargai. Tanggal lahir itu akan ingat, saya nggak tahu bisa tanya. Karena kita seperti saya lahir di sini, nggak tahu sama kita. Orang tua kita ya dari sini, nggak tahu. Entah dulu ya. Semua ya boleh, boleh. Ini adalah mental kita. Baik, nama saya Rudi Samsrai SH. Sarjana Hunter, tanggal lahir 15 Oktober 1970. 15 15 10 pilih 1510 nya tak dulu kan 1510 ini kalau kita hanya ulang tahun ini. Oke, catat kan? Ya, kami pernah briefing di kantor, ketemu sama pimpinan, saya bilang sebenarnya bukan briefing, sharing-sharing, pulang sharing-sharing gitu ya? Ya, sharing-sharing. Dan saya menunjukkan bagaimana kalau kita biasanya saya dulu di sini briefing hari briefing staff hari Kamis, setiap hari Kamis. Habis itu Jumatnya briefing Sri Kandi. Jadi kenapa nggak ada lagi sekarang briefing seperti yang dulu sebenarnya? Karena ini penting sekali untuk ada. Katakan lah itu bapak bilang kan? Ya. Baru bapak bilanglah bapak belajar MC dari bulan ke-7 atau dari mana bapak belajar? Coba gimana bapak belajar MC? Baik, saya belajar MC. Saya pas nyanyi di Blok M di Hotel Ambara main band. Terus kebetulan memang bawa pas ada bawa pimpinan di situ, saya bertemu. Memang aku mau kata Pak Rudi Sirait, Pak Giri dari Sirait, ada seragamanku dari sana yuk. Nah gitu kayak gitu. Gitu ya. Dan saya turun dari panggung, kata Erik, tolong ketemuin itu Pak Ruduk. Nah ternyata saya turun dari panggung, saya salah alamat tuh. Ya, dia jika aku malas dengar omong Rudi, kau turun aja apa ya? Ya, dadah turunan. Oke, jadi pas saya turun dari panggung, Erik bilang, tolong ketemu itu pimpinan dari Hunter. Karena kebetulan saya belum kenal Bapak pimpinan Rudolf Nebaho. Yang super ganteng itu? Yang super ganteng itu. Iya, berarti gue belum kenal. Iya dong. Nah, dulu karena lagi masih main, saya turun, saya salam orang, gitu loh. Saya ketemu orang, saya salam. Selamat malam, saya Rudi Sirait. Oh, udah gaduh. Oh salah. Dia nggak nyangka yang datang dari itu yang super ganteng. Dia yang salah yang super bisa lah Pak Rudi. Lanjut. Iya kan basa-basi. Terus saya nyambung lagi ke pembeli satu lagi. Saya salam. Rudi Sirait. Oh, Nebaho. Silakan dulu, Le. Mau minum? Iya. Terus bincang. Besok bisa datang ke kantor? Bisa, siap. Waktu besoknya tiba, saya langsung disuruh MC. Push up kan? MC. Oh iya, catat rimbun. Saya langsung disuruh MC. Saya pikir, saya belum pernah MC.
sama sekali saya nggak pernah menginjakkan kaki di kafe Batak gitu. Gimana caranya meng-MC? Saya ngerti. Terus saya bilang kamu nanti nyanyi dulu, terus habis itu nanti panggil ini. Udah banyak rame banget. Orang gimana ini buru-buru banget. Tapi udah karena waktu sudah terpaksa saya paksa naik. Baik, enggak, kan lu Bapak MP bilang, udah mending nanti malam langsung MC di kuburan Cina, sepi kan? Buat apa lu MC kuburan Cina? Bodoh, ini tempat gue bilang. Baik. Pas itu saya nyanyi berat 30 menit. Pas itu saya manggil artis pertama. Setelah pertama saya turun, langsung Pak Bina panggil saya. Ke atas. Dulu kantor masih di sini di sana ya, kantor. Jadi kami bisa di situ. Pak Bina bilang bagus banget. Apa yang bagus sudah mati? Kalau gimana begitu kayak bagus. Tapi kawas begini terus pemulaan kata jangan kamu akhirnya bisa gitu lah ya. Ya akhirnya bisa. Oke, udah itu aja kamu kata. Dulu, kalau gitu cincang dia lagi dulu. Kalau mau cincang aja, cincang perasaannya ya. Jadi tanggal 11 September saya sudah kasih konsep. Begini kita bilang. Enggak dijalankan. Nanti takutnya begini. Lupa sejarah apa itu bagaimana mengolah beliau di MC. Amin. Iya, lupa. Makanya jangan jangan suka melupa sejarah. Besok kali kita barukan tabrak dulu gitu kan? Iya. Apa lagi? Kalau ini rame, besok lebih rame lagi. Amin. Iyalah, kalau kita sudah semua kita takut. Adik-adik juga kalau takut menjadi gak usah takut. Sama takut juga. Tapi hormati, layani. Takut pun apa takut dia? Manusia juga. Makanya lu bilang berneba kau anak gue kayak bapak ya. Ya semua ya. Bilang aku anak bapak, aku berneba gitu ya. Enggak ada yang ngapain lo, gue tanggung jawab. Mau tanding harta juga mereka sama kita takut. Paling kalah sudah. Mending tanding dulu. Kalau normal, iya kan? Tapi kalau anak gua di tak dulu. Mau lomba baik ayo, mau lomba baik ayo, lomba kaya juga ayo. Kalau ya kalau memang kalau itu dari aku. Udah kalau normal. Karena ada Pak Ujang dan teman-teman di sini menjaga klien di sini ada ya. Di sini ada Pak Ujang, teman-teman. Sesungguhnya lo sudah diberi Tuhan di sini, ada Tuhan lo. Apa takut lo? Begitulah, ya, jadi ya. Jadi begitulah. Tepuk tangan buat Pak Rudi. Satu. Kedua, Bapak ini yang bilang di sini datang nggak pernah di-briefing. Bapak itu udah kaos. Tapi yang namanya briefing udah. Makanya lupa Bapak itu. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Rudi. Dan lupa Bapak itu kami sahabat lama. Di situ awal lagi asik memberi pengarahan begini. Berani bikin begini. Baru dengar. 3 kali. Tapi itu halal mantap. Mulai besok mantap. Bro. Hidup tua. Lipat lagi itu. Kalau sering masih bro, apa itu? Bro, main lipat lagi. Bro, apa? Oh udah, lipat terus kita kan semua yang bunyi kita kemarin mau. Ini konsep. Tapi sehari dulu sedikit. Ya kembali bukan dia. Tolong bukan dia. Sedikit lagi. Kan itu. Lalu yang tentang kehadiran lu pun pernah lu bilang, kan ini gitu. Tentang kehadiran kerja. Ya. Enggak, kehadiran ini di Blok M. Iya, artinya kan kau bilang masuk nggak perlu full, boleh 3 hari dalam 1 minggu. Tapi karena aku di sini melihat supaya tidak ada
kecemburuan sosial. Apapun aku tunjukkan dengan kekuatan aku harus kerja setiap hari. Pun kalau nggak masuk pasti ada alasan yang paling konkret. Aku tanya semua ini pasti nggak ada dengar. Coba pelengkap itu sekali lagi nih. Tapi jangan beri gue dong. Kalau sahabat lama begini, imbang dia gitu loh. Iya, kau bilang sama aku, boleh seminggu 3 kali kerja, nggak usah setiap hari karena kau sudah tua. Tapi karena aku di sini melihat bahwa aku temanmu, sahabatmu, artinya sudah ada kecemburuan sosial di sini. Aku berusaha kerja setiap hari sekuat aku dan alhamdulillah, kayaknya aku nggak pernah off ya, Bu Asri ya. Cari keuntungan, ya. Kenapa kurang? Kenapa kurang? Ingat ini ku rekam ini, akhirnya nggak apa-apa. Biar dia tinggal nanti. Kalau yang dari hati bicara, nggak akan berubah dia. Nggak perlu kalau nanti mau balik ke kita kan? Kalau dari hati bicara ini, nggak akan berubah dia. Tapi kalau itu waktu kangin, berubahlah dia. Maka satu kata dan langkah apa katakan apa di hatimu, maka itu akan menuntun kau nanti. Kau tidak kata jelek, Pak aku harus begini Pak, gini katakan. Dari suci kan bisa gini. Apalagi misalnya off, tega. Asri, buat kantor, ya kakak ya. Kalau kita yang kalian katakan sejujurnya, ya ada dusta di antara kita, akan kita tuntut. Ya, oke, itulah. Ini ya. Baru abang bilang, kok masalah sedang kita kan gini coba. Masalah baju kan kenal mahal loh coba. Iya, masalah aku komplain, kok anak-anak kita kok kayaknya muda-muda tapi kok kurang ya dalam berfashion. Aku sih pengennya ngebenahi mereka untuk berfashion. Artinya fashion itu nggak harus mahal, tapi bagus. Model now zaman sekarang gitu kan, jangan kuno cara celana, pakaian, rambut terutama. Fashion lah selayaknya wanita malam, glamor. Bukan tanda kutip ya, wanita malam ya, artinya kita hidup di dunia glamor. Mahal lampu-lampu ini gitu loh. Kalau kita nggak pergunakan cantiknya kita, sayang. Itu yang aku bilang sama pimpinan. Ya, nggak seberapa harga lampu ini nih, tapi kasihanlah anak lo tinggal di sana, kasihanlah waktu lo itu berharga. Lampu ini apa ya lampu ini? Maka sekali kau melangkah sebagai bagus, penuh dengan semangat dan dari hati. Kalau lampu ini berapa lagi? Tapi waktu lu tinggal di rumah, kalau itu main-main, emang ini apa kita? Mending keseragam. Seragam langsung siap tempur, yuk. Gitu ya kan Dede? Nah ini lalu nih. Sekarang mulai gimana kau lihat? Setelah aku datang pertama, nah, sekarang iya, artinya dari aku datang pertama sampai sekarang ini lebih maju, lebih berani mengeksplor kecantikannya menurut mata aku ya. Tapi masih banyak, ada juga yang masih kurang. Kelihatanmu, matamu cuma kacamata itu kacamata kuno. Kalau gua lihat masih kurang. Ini lalu. Bisa nggak dia nih biar bagus? Bisa. Mau nggak Dede? Mau nggak Dede? Nggak semangat. Yang mau berdiri ceweknya bilang saya mau. Karena pesan bapak nggak boleh anakku diapain. Kita lah ya, kita membuka sejarah dari pakai mana. Wah, harus rapi begini layaknya wanita, karena bukan untuk dieksploitasi. Ya, kita ajar bekerja, kita ajar berattitude, kita ajar berpakaian gitu kan. Pernah nggak diapain kan? Nggak pernah kan? Nggak pernah lah. Orang gue kok, ya nggak? Iya, sibuk saja sama sini. Kemarin malam, ya nggak apa-apa. Besok kita lagi ya. Sini, dulu. Cepat dulu. Ini udah salamnya. Kalau potong muncul, kalau kotor hati buku apa ya? Kenapa coba dulu nih jalannya? Ya udah, besok begitu ya, itu lagi ya, bebas ya. Iyalah. Maka kalian yang mau bikin angkat tangannya, bikin kami mau dikelola untuk kebaikan. 1, 2, 3. Ya.
berarti kalian mau lah untuk dikelola cara berpakaian, kepribadian dan apapun untuk kebaikan klien utama. Ya, perlu aku tegaskan ini untuk kebaikan klien utama, buat hunter. Tapi klien sudah bagus, ada imbasnya hunter. Amin. Klien pergi ke mana-mana, ya klien sudah bagus lah, hunter sudah bagus. Citra jadi berkat. Amin. Yang utama kliennya harus perbaiki, karena klien akan hidup. Kurang betul lagi, bagaimana itu ya? Bisa nih? Bisa. Thank you. Ya, ada itu, ada absen. Bagi takbilah. Kami kemarin gimana nih? Kami kemarin karena ada 3 minggu nggak datang bapak sini, karena kulihat masa pandangnya beda. Kenapa bapak begini? Karena bapak mau merepot sebentar, nggak takut. Ya berpimpinan juga santai aja. Tapi ya Tuhan, atau tolong mau ini lepas lagi dia. Berpimpinan gitu juga ya. Beristri juga gitu, lepas lah sama istri, lepas lah. Pada depannya lepas lah semua. Kalau nggak punya anak ya kan? Enggak? Iya enggak? Iya, bertepatnya. Gitu, udah pada dewasa. Karena aku udah agak tugas. Soalnya sebelum sore aku bilang, ini aturannya. Atau tidak aturan yang lama itu. Tanggal 11 aku mau ngetes lagi. Tak dilaksanakan ke mereka. Gak dibikin lagu. Adik-adik, kalau gak dibikin lagu nasional, marahin semua film malu. Karena fungsinya itu adik-adik sejujur-jujurnya. 1, kita ada nasionalis, betul? Masa kita pakai sini, pakai uang rupiah? Masa salah kita menghargai nasionalis? Ya. Ketiga, kan itu lagi dungdang, panas. Sebelum pulang kita dungdang dulu lah. Tanah airku, itu bilang kita kan? Enak bilang itu di situ ada air. Masa mau berdua lagi? Gak bisa. Tanah airku. Kita dulu bisa berdua. Ya Allah, mau pulang ini. Ya, itulah. Nextnya. Adik-adik makanya kalau kalian mau bercanda canda seks boleh, tapi yang mengarang bukan melakukan seks. Ya. Canda seks boleh masa, tapi yang berjanjian itu melakukan seks. Itu sering terjadi dan berantem. Dan itulah juga gunanya. Lagi kalian udah janjian gitu, ternyata adik-adik ini tadi cuma manis di bibir, ngumpet kayak di atas. Jika ada dengarnya, tanah airku Indonesia, ini kan juga hatinya. Tadi sudah mau bombardir, dia sudah sedikit. Kiwit lah ini besok, menurut sini. Itulah, aman lah. Itu fungsinya itu. Tapi kalian bawa pikiran sendiri aja. Menghargai negara salah, ini salah. Tapi itu adik-adik itu fungsinya adik-adik. Tepuk tangan bahwa kita. Itulah. Tak dijalani gitu, mampus juga gue gitu. Datang ke hidup kami. Baru apa yang bilang? Itu pagi habis pulang kerja itu, aku telepon dia. Dengan aku baca marah-marah di speaker, aku telepon, kalau ada perintah 5 butir darimu, 1 nggak dikerjakan, kenapa sih nggak jadi? Udahlah gitu loh. Yang penting tempat kita rame Itulah kesalahan. Itu kesalahan. Dengan itu, gue ngomong apa bilang nih? Boleh gak aku ngomong? Iya, silakan. Dari 5 butir yang kau mau. Nah itu kan dari baru tentang aku dianggap orang gila di luar, bilang lah. Banyak yang bilang, boleh gak aku ngomong sama kamu? Iya, Yuni. Banyak yang bilang tentang kau kayak orang gila. Udah beda. Aneh, bosmu itu aneh. Karena memang aku nggak tahu gimana. Berani. Sekarang aneh nggak betul? Nggak. Berani. Karena aku nggak tahu gimana kondisi dengan keadaan pimpinan, makanya aku nggak bisa berargumentasi gitu loh. Tapi setelah sekarang. Ntar dulu. Ya aja lo. Masih lu masih bilang lu seperti bahwa gue kenal dulu dong. Yang ini dong. Nggak bisa Uni. Beda zaman sudah. Dulu tanggung jawabku cuma berapa orang-orang di pundakku. Sekarang di pundakku banyak. Dan
Dulu zaman masih santai, sekarang zamannya sudah zaman gila-gila, ada bisa. Kalau aku lemah, mau kemana? Anak-anakku ini semua lemah, semua ini, begitu kan? Iya, pokoknya lu dulu lah ganteng. Udah nggak, malu. Iya, dulu yang aku tahu mau ganteng kok sekarang bisa berubah. Sekarang super ganteng, mau apa lo? Ya inilah cara makan orang gila lu. Kalian gue ganteng dulu. Sekarang tadi semua bilang bapak super ganteng kan? Tuh kamu bawa dia. Jadi itulah yang aku sampaikan sama beliau, Bapak Pimpinan. Artinya orang banyak ngomongin di luar, tapi karena aku memang belum berkecimpung, belum segerbong dengan beliau, jadi aku nggak bisa membela atau membuat argumentasi. Tapi sekarang kalau sampai ada orang yang bicara, tak dulu. Gimana gue nenek ini? Ada satu alatku, memang inilah yang dibikin Pak Edi Simon. Pak Edi Simon ini dulu nggak pernah menonton kontes kita. Aku bilang, lu kan gini, nanti yang takutku karena dihantar doang dia ini, gak pernah nonton dan gak ada apa yang tonton. Makanya begini bobrok. Coba tonton, yang lain begini gak nonton. Ini bobroknya, pandai diri kau. Kau yang paling pikir nonton konten itu, tak ada laporan bukan? Iya jadi apa kontrol dari kau? Terus, besok saya pilih kau laporan dong, ya? Itu bobroknya. Jadi teman kita ini, kalau orang-orangku, biar aku tahu bagaimana cara dia memandang, aku minta bagaimana pandanganmu terhadap konten ini. Semua bagus. Bapak ini sahabat, tapi gak pernah nonton kayak ini. Aku takut nanti orang bilang ini bagus karena begini karyawanku, tentu takut. Coba bawa meeting dulu. Tonton dulu semua ini, biar bersahabat lagi. Berpikirlah bagaimana sebagai seorang jurnalis melihatnya, kacamatanya. Itu bikinnya lah. Itu yang kirim sama ibu ini nanti kirim juga. Itu aku marah juga artis dikasih ke tonton, ya kan? Kita rubah grupnya dulu. Menurut yang bilang tadi itu dulu kan sama artis Selasa sendiri ada di rumah latihan. Tapi dulu banyak kali situ problemnya. Kalau gini kemarin juga aku pikir lagi sekali lagi begitu loh. Ingat Selasa itu bersama ada Hombel. Kemarin gitu kan? Iya, jadi gue punya integritas. Tepuk tangan buat gue. Sama kan lu? Sama kan? Kemarin kita indah kan lu? Indah kan? Iyalah. Namanya kan pusat. Indah ya. Kukirimlah itu catatan itu kan. Langsung berubah lah apalah itu. Dia dulu tak biar lah. Kan kau baca lah catatan jurnalistik itu. Oh iya kan itu kan bilang lah. Bukan gue bilang, bukan gue bayar loh. iya ternyata memang itu pelajaran buat kita. Memang harus kita ungkapin apa yang kita rasa, ya kita keluarin. Kan semua orang kan pasti berbeda apa yang ditonton, apa yang dirasa. Ya itulah yang aku rasakan. Iya kan setelah ibu tonton kan beda lagi kata-kata ibu kan. Kan ibu bilang setelah ibu baca dia puji orang tua nanti ada program ibu kita kalau kita orang tua ya udah lupa kali juga gaji ibu ini makanya 32 juta nya minta 52 karena lo beda nah jadi betul tadi ternyata ya karena kalau saya kalau kita aduh si gua mati dengan gue masa kau nggak ingat sedikitnya kau oh iya kok lu ternyata begini kok ya oh iya gitu Iya saking banyaknya kita komunikasi sampai lupa aku. Artinya ya inilah seorang yang mulia gitu loh. Artinya dia bukan memikirkan dirinya sendiri. Ini hantar betul nggak aku bilang seperti itu? Bukan kamu pikirkan diri sendiri, kamu pikir banyak orang, makanya kamu sampai berubah. Itu loh maksud aku. Ya itu lah gue. Dia mau bilang apa lu? Nggak mau sampai gue lagi. Ya pasti lebih mau lah. Ya ngomong lah lu, itu maksud gue. Bagaimana sahabatku ini? Kenapa nggak dari dulu aja aku lebih dekat sama dia? Artinya persahabatan yang lebih dalam gitu kan? Tapi kan semua itu memang sudah roda berputar. Artinya inilah perjalanan hidup gitu loh. Andai kata dulu
15 tahun atau 10 tahun yang lalu, aku lebih mendekatkan diri sebagai sahabat. Kalau yang jawab ini kata hati. Kata hati. Lihat Allah, menurut Tuhan. Oh, dimainkan. Artinya 10 atau 8 tahun yang lalu lah, kalau aku percaya bahwa kalau memang manusia yang seperti yang aku tahu sekarang, mungkin gak seperti inilah. Artinya yang aku rasakan gitu. Tuhan bekerja lagi. Semua sudah baik-baik saja. Udah, boleh masuk. Nah, sudah baik-baik saja, kan? Akhirnya aku berantem sama si Rudi di sini, dan ada juga beliau datang aku sampai yang itu perang di sini sama Rudi demi kebaikan kita, ya kan? Apa yang kurasa? Ya itulah artinya sebagai pimpinan yang aku lihat, yang selama ini aku buta, nggak mengerti gitu kan, memang nggak pernah kerja gitu kan. Akhirnya aku lihat, oh yang namanya bawahan, pimpinan, apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, memang kita sebagai bawahan harus tidak ada bisa menyela. Itulah pelajaran yang aku dapat pagi hari Minggu itu. Bukan itu, aku sampai gila di situ kan begitu, gak wajar gitu. Apa yang lo rasa? Yang aku rasa, aku merasa kasihan, aku merasa kau sendirian gitu loh, sampai itu akumulasi yang kamu rasakan hingga kamu seperti itu membabi buta. Artinya orang-orang yang di sekeliling kamu yang kamu bisa percaya tidak ada yang menopang kamu, makanya kamu seperti itu hari Minggu pagi itu. Lord Newako 28:01. Hai Warren, aku baru bicara sama Tuhanku. Nanti yang terus kau harus ada di hantar. Baru ini aku minta padamu, harus kau lakukan, jangan sampai. Betul Warren? Betul Pak. Itu tanggal 30 itu Bapak begini. Jadi Bapak sudah tak Bapak lagi, Bapak anak Allah. Ya, dia tahu Bapak. Baru merenung. Tahu tidak? Kau kan bisa kau bisa kau sembuhkan. Ini bisa kau, ini bisa kau. Oh iya, makanya dia tahu sama Bapak. Bapak kata lagi cara mati. Semakin cepat mati, semakin cepat bahagia masuk surga. Amin. Maka ini berkata Bapak, nanti ke neraka, aku kasih nanti aku itu. Aku dari surga. Anggur gua kasih pada lo pada. Tapi kalau bisa di daerah surga lagi dia jadi neraka, ya amin. Iya, Bapak juga nggak mengharap kalau di surga kok. Bapak di daerah surga aja, karena Bapak nggak mulia banget. Rudi yang mulia. Ya, jadi dia, itulah. Sekarang baru tahu lah nih kan, Deni. Tadi Bapak bilang kamu nggak pernah kerja, iya kan? Iya. Nggak pernah kerja. Sahabat lama, jadi dia itu masih kosong satu tempat. Sahabat lama abadi, rombeng, terdiri. Istilah tadi kosong ini, kali sini butuh seorang wanita sahabat lama. Dan aku yakin dalam imanku, rombeng ada di sini. Dan itu yang menuntun kita sekarang, sebagai hari sekarang ini. Kalau tadi itu kalau dari ada Allah bilanglah, dan kaulah harus ini tidak sabar dan buat kau tapi untuk banyak orang tidak dapat tiket surga. Mampu ini. Dan dia nggak PR lagi di sini. Tadi nggak pernah kerja dia, mau pengabdian di sini. Dia jadi sahabat Nelson, penasihat secara teknis. Sini Nelson. Nas dan Pak ini nanti secara ininya ya, secara teknis ini berdua nanti, tapi kita tuh berjanji dulu dia. Ini Pak Haji. Nah, beginilah paling berjanji dulu yang kau ketahui itu, yang begini yang kau ketahui itu akan beri Tuhan, kau ketahui Tuhan itu lebih asik. Itu dari hati, Bapak mengisi kosong hatiku, dan ada mengisi Roma sahabatku. Kalau Roma dulu, kepada diri, ada dalam saya apa jelek. Kalau dari babatnya, di cabang ini siapa yang hantar ini di babatnya? Ada yang menewang. Oh, dia tahu menewang super ganteng. Buat dilihat Allah. Andia 260869 menyatakan dari hati bahwa Nebaho sahabat aku, apapun di luar sana yang membicarakan dia, tentang dia, keburukannya dia, aku sebagai sahabatnya harus menjelaskan secara gamblang siapa dia ini untuk kita semua.
Itulah dari hati aku untuk sahabatku Rudolf Naibal. Amin, terima kasih. Bukan untuk berlaku baik ya, tapi diluruskan cara pandangnya. Mari kita bertanding gitu kalau untuk berbagi kebaikan. Mari takut kita. Nah, jadi terima kasih Uri. Ya, jadi mau disampaikan biar lagi kalau jadi penasehat boleh nggak kayak hadir? Penasehat boleh nggak hadir? Biar ibu ini biar nggak cemburu. Penasehat boleh nggak hadir kan? Hadirlah kau saat kau mau sini ya. Oh. Nafsu banget, kalau mau ganti aduh. Besok ada salam ke Nelson, sahabatnya. Makanya Nelson kau ganteng dong. Oh, sama-sama ganteng kita ya? Oke, sini. Bolehkah kami foto? Handphone. Ya, begini. Oke. Ya, foto. 1, 2, 3, kelamaan. Udah. Ini titik awal kebangkitan kita. Nah, boleh Pak, berdua berarti aja. Dia lainnya, nggak ada yang ngajak kita putih semua nih. Kita putih semua. Iya, enggak, nggak ada yang lihat ini kalau tahun tua sudah bekerja, amin. Oke, kami berlima tanggung jawab untuk mewakili itu dan halal kebaikan kalian yang mau ya, oke? Oke, monggo. Ya, jadi demikianlah acara kita, acara revolusi mental ala Totem Group New Hunter berjudul Satu Kata dan Langkah. Jas merah, jangan suka melupakan sejarah. Hidup New Hunter, hidup Totem Group, hidup Indonesia. Terima kasih. Horas, horas, horas. Thank you.